Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, ini adalah tutorial untuk mengisi e-raport. Langsung saja ya. Nah, yang pertama adalah koneksikan ke jaringan sekolah, WiFi sekolah ataupun kalau di lab ya, pakai komputer yang sudah terkoneksi ke jaringan sekolah. Kemudian kalau sudah terkoneksi, kita buka Mozilla Firefox, Google Chrome atau IE. Kebetulan di sini saya sudah membuka Mozilla Firefox. Kemudian kita ketikkan 192.168.0.2 garis miring titik 2 8154. Jadi ini yang ditulis, kemudian kita enter. Maka akan tampil login seperti ini ya. Kemudian masukkan email yang sudah saya berikan di grup, kemudian passwordnya. Kebetulan di sini saya memakai akunnya Bulina. Kemudian kita login. Oke, di sini ada peserta yang di sini ada mapel kita di masing-masing kelas. Kita mengampu kelas mana saja. Nanti di sini ada mata pelajaran yang kita ampu. Tolong nanti diisi yang sesuai dengan mapel yang kita ampu saja. Contohnya nanti ada mapel yang lain itu karena dapodik kita belum bagus, jadi nanti diisi sesuai dengan mapel yang diajarkan secara real saja. Oke, contohnya ini Bulina mengajar informatika. Kita lanjut. Kemudian kalau setelah membuka seperti ini, kita klik referensi, kita pilih capaian pembelajaran. Untuk mengisi capaian pembelajaran ini Bapak Ibu, isi pada semester kedua saja. Contoh di sini ini adalah capaian pembelajaran di fase E atau kelas 1. Semester cuma 1 tahun. Di sini kita anggap saja yang kita masukkan di sini adalah yang semester 2. Yang semester 1 tahun lalu, semester lalu kita nonaktifkan. Contoh di sini ini tahun semester yang pertama. Kemudian ini juga semester pertama, ini juga semester pertama, kemudian ini juga semester pertama. Kita anggap seperti itu, menyesuaikan dengan Bapak Ibu Guru. Ini juga saya anggap semester pertama, kemudian ini juga semester pertama. Atau kalau memang semester kedua belum diajarkan, kita nonaktifkan juga. Contoh di sini, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, saya hanya punya 2 capaian pembelajaran. Kemudian setelah selesai kita mengatur capaian pembelajaran, kita menuju tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita menambahkan Bapak Ibu, contoh di sini kita tambahkan. Nah, kita tambahkan, kemudian kita pilih tahunnya, kemudian kelasnya, kemudian rombongan belajar jenis rombongannya adalah reguler, kemudian kelasnya di sini saya anggap contoh saya TKJ1, kemudian pelajarannya informatika. Kemudian kita pilih capaian pembelajarannya hanya 2 karena tadi yang saya aktifkan hanya 2. Semester 2 ini saya hanya mengajar di capaian pembelajaran ini, maka saya pilih 1. Kemudian unduh template untuk TP-nya. Nah, setelah itu kita buka template TP-nya, kita isikan. TP-nya, maaf ini bukan yang. Nah, nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, jadi ini pada akhir fase mampu mengupload aspek privasi dan keamanan data dan pengumpulan data otomatis. Nah, misalnya ini mampu menggunakan misalnya TP pertama mampu menggunakan aplikasi A.
Untuk TP2 mampu menggunakan aplikasi B. Kemudian mampu menggunakan aplikasi C. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita simpan. Kemudian kita tutup. Kemudian kita upload. Nah, di sini kita upload TP tadi. Kemudian pilih browse. Kemudian saya kebetulan di download. Kemudian pilih template ini. Kita masukkan. Nah, sampun. Nah, ini 3 sudah masuk. Nah, ini analisis data sudah masuk ya. Jadi ya, sudah masuk. Kita tambahkan lagi Bapak Ibu capaian pembelajaran kita untuk CP yang kedua. Kita pilih, kemudian yang reguler, kemudian untuk TKJ 1, kemudian informatika, kemudian CP-nya CP kedua, kemudian diunduh. Untuk template-nya juga kita buka. Nah, kemudian kita tulis contoh mampu memahami algoritma, kemudian mampu menggunakan algoritma pada kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini, Bang. Kemudian kita simpan. Kemudian kita tutup. Setelah itu kita upload. Nah, ini karena saya hanya mempunyai 5 tujuan pembelajaran dengan 2 CP, tujuan pembelajarannya hanya 5, maka sekarang sudah kita dapat memasukkan nilai. Ini ya Ibu, Bapak, tolong diingat, hanya memasukkan satu kelas saja. Nanti akan masuk CTP-nya akan masuk ke semua kelas. Jadi jangan memasukkan di semua kelas, di semua rombel. Cukup hanya memasukkan di satu rombel. Sehingga nanti di TKR, TPSM atau TKJ nanti semua sudah terisi seperti ini. Selama dia menggunakan pelajaran informatika. Kita lanjut penilaian sekarang Bapak Ibu. Nah, kemudian penilaiannya input nilai. Kemudian kita pilih kelas 10 rombongan maaf error ya. Nah, kita pilih kelas 10. Nah, guys. Aduh. Kita tunggu sebentar sampai selesai gini biru-biru nih. Nah, kita lanjut kelas 10. Kemudian mapel reguler. Kemudian kelasnya contoh TKR 1. Kemudian informatika tadi yang saya masukkan di TKJ, tapi sekarang saya mengisi di TKR. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada TP-nya. Contoh, di sini Abbas nilainya 90. Karena 90 maka semuanya dicapai. Nah, ini contohnya. Kemudian karena Adi Maulana nilainya 78/76. Nah, hanya tercapai 3 contohnya. Kemudian untuk Aditya nilainya 80 misalnya, hanya tercapai
3 juga. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi 78 tercapai hanya 3. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian dan seterusnya ya. Jadi modelnya seperti ini. Setelah itu kita simpan. Oke, jadi nah, nilai tersimpan. Otomatis nanti kalau kita lihat di beranda, nanti di sini TKR 1 itu seharusnya sudah terisi. Kita lihat sampai selesai ya. Nah, TKR 1 ini sudah terisi sesuai dengan jumlah anak yang mengikuti ujian ya Bapak Ibu, karena di sini ada siswa yang belum dikeluarkan. Sudah keluar tapi belum dikeluarkan. Oke, jadi nanti tolong kalau mengisi sesuaikan aja dengan yang siswa real. Karena di sini ada siswa yang keluar dan belum dikeluarkan. Ngaten ya Bapak Ibu, cukup dari saya. Kalau nanti ada kesulitan silakan hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.